welcome back to channelnya Mama dan Rafa. Hai, buat para mama dan teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah support, subscribe, like, dan komen. Terima kasih ya. Nanti kebaikannya dibalas sama yang baik juga. Nah, hari ini Mama Rafa mau membahas tentang marah-marah. Jadi nih, aku kemarin buat konten di Instagram juga, banyak banget yang komen, ya ampun aku merasa bersalah, aku marahin anak, aku marah karena aku emosi. Pokoknya banyak banget komentar-komentar yang menyesali gitu ya, menyesali kemarahan sama anak. Nah, hari ini Mama Rafa mau ngebahas kenapa sih Mama itu bisa marah-marah. Oke, Mama itu sebenarnya marah itu karena ada alasannya. Nggak ada seorang mama yang marah-marah tapi anaknya nggak berbuat kesalahan gitu ya. Nah, faktor pertama nih yang bisa menyebabkan marah-marah, yang pertama, mama itu lagi lelah banget, capek banget, mungkin ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, pokoknya banyak banget yang harus diurusin karena ibu rumah tangga itu kerjanya banyak banget gitu ya. Yang kedua, itu karena mama kurang tidur. Bener banget ya, kalau kurang tidur itu rasanya pengennya marah-marah, emosi gak jelas, semuanya yang di depan mata itu pokoknya senggol dikit marah gitu ya. Yang ketiga, karena mama butuh healing. Makanya nih Mama Rafa mau bikin video ala-ala healing gitu biar mama bisa melihat yang indah-indah gitu ya. Benar, healing itu sekarang jadi kebutuhan, apalagi buat para mama gitu ya. Healingnya gak usah mahal-mahal, gak usah jauh-jauh. Sebenarnya diajak jalan-jalan keluar rumah sebentar itu sudah bisa bikin mama relax gitu ya. Jadi buat para mama nih, kalau udah jenuh, kalau udah mumet, kerjaan numpuk, itu benar deh, kita harus healing. Yang gak bisa healing keluar kota ya yang dekat-dekat aja, seperti itu ya. Yang keempat, marah-marahnya itu ini yang paling berbahaya. Mungkin aja mama kena baby blues ya. Baby blues sama seperti Mak Rafa alamin gitu ya. Baby blues itu kan anakku udah besar, kan anakku sudah mandiri, kan udah lewat dong masanya. Tunggu dulu Mak, baby blues itu memang bisa kena sama ibu baru gitu ya, mama baru yang baru hamil pun bisa, baru melahirkan terlebih gitu ya. Mama Rafa mau ngasih tahu, baby blues itu akan terus ada sebelum dituntaskan. Nah, ini Mama Rafa cerita dari pengalaman Mama Rafa sendiri. Aku sembuh baby blues itu saat usia anakku 7 tahun. Sekarang usia anakku 8 tahun. Berarti baru 1 tahun baby bluesku sembuh ya. Sembuh total gitu kan. Gimana caranya Mak gitu ya. Yang pertama, mama itu harus sadarin diri apakah ini baby blues atau karena faktor yang lain gitu ya. Kalau Mak Rafa sendiri, Mak Rafa paham, sadarin kalau aku sebenarnya kena baby blues. Yang pertama, aku itu emosinya sangat meningkat. Yang kedua gitu ya, pokoknya semuanya itu yang ada di depan mata itu serba salah gitu ya. Yang ketiga, paling berbahaya, ingin menyakiti diri sendiri, ingin menyakiti orang yang ada di sekitar gitu ya, karena kesal, nggak tahu harus marah ke siapa, nggak tahu melampiaskan ke siapa, jadinya yang kena anak. Nah, buat para moms nih yang ngalamin baby blues, yuk, ini berbahaya kalau tidak diselesaikan gitu. Caranya gimana? Harus ke dokter kah? Harus bagaimana? Kalau Mak Rafa sendiri untuk menyelesaikan baby bluesnya jujur itu dari kemauan sendiri. Yang kedua, bercerita sama orang yang dipercaya. Kalau Mak Rafa sendiri memilih orang rohani gitu ya, pendeta. Mak Rafa memilih untuk sharing ke pendeta biar bisa didoakan. Beda ya kalau kita beda keyakinan gitu. Nah, selanjutnya
pikir positif dengan cara kita harus punya teman-teman yang positif, komunitas yang positif, lalu punya kegiatan yang positif. Nah, sebenarnya baby blues itu bisa sembuh kalau ada kemauan sendiri. Terkadang para mama nih nggak sadar aku kena baby blues atau tidak gitu. Jadi selama ini bayangin aja mak, 7 tahun berjuang menahan rasa, menahan emosi gitu ya, emosinya meledak-ledak, itu karena baby blues. Jadi buat para mama nih yang saat ini, wah kok aku marah-marah ya, kok aku suka emosi sama anak, numpahin air dikit aja aku bisa emosinya meledak ke anak. Yuk mak, Marafa bukan sudah terbaik. Marafa bukan orang yang sudah benar-benar jadi ibu yang baik gitu ya. Tapi Marafa karena sudah mengalami fasenya, fase stres, fase depresi, fasenya marah-marah yang gak karuan sama anak, sekarang belum terlambat. Waktunya masih ada gitu ya. Mumpung anak masih di bawah 12 tahun. Itu masih bisa, sebelum kita ingin ngasih terbaik sama anak, para mama juga harus memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi buat para mama nih yang suka marah-marah, emosian gitu ya, sebelum kita mengendalikan emosi kita ke anak, kita kendalikan diri dulu, kendalikan diri kita dulu mak gitu ya. Jadi buat para mama tetap semangat walaupun lagi capek, walaupun lagi lelah, kerjaan numpuk, dicuekin sama suami, atau perekonomiannya lagi kurang baik, atau ngalamin baby blues tapi belum tuntas-tuntas. Yuk mak, kita semangat, kita sharing bareng-bareng. Para mama bisa komen di bawah, kita setelah ini bahas apa aja nih, kenapa mama bisa marah-marah juga ke anak, biar kita bahas sama-sama. Dan ini Mak Rafa benar-benar ceritakan, benar-benar sharingkan supaya banyak para mama juga yang sadar bahwa marah itu tidak baik sama anak, dan marah itu pun tidak baik untuk diri sendiri gitu. Jangan lupa ya mak, kasih komentar kenapa mama bisa selalu marah sama anak-anak gitu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga mak. Terima kasih dan support Mama Rafa selalu ya. Thank you. Salam berkelimpahan mak.